Biologi. Kita bertemu lagi bersama dengan Ibu Ima dalam materi yang baru dari pertemuan minggu yang lalu. Kalian kemarin sudah mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Saat ini kita akan lanjut ke materi baru, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, materi ini diberikan untuk kelas 10 MIPA semester 1. Baik, kita akan mulai. Nah, KD dari materi ini adalah menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini adalah kalian akan memahami pengertian keanekaragaman hayati yang saya singkat KH. Kemudian, apa faktor penyebab keanekaragaman hayati dan juga mengenai tingkat-tingkat keanekaragaman hayati. Nah, apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati itu? Baik, sebelum Bu Ima menjawab pertanyaan itu, atau kalian memikirkan dari jawaban pertanyaan itu, mari kita tengok sekolah kita. Kalian sudah mengunjungi sekolah ini? Nah, kalau kalian masuk ke dalam, kalian akan melihat halaman tengah yang berupa taman. Kira-kira ada apa saja di sana? Baik, ini salah satu tanaman yang ada di halaman tengah kita, yaitu tanaman sawo. Ada juga tanaman bunga-bungaan, ada bunga kenikir, ada bunga kamboja, dan kalau kamu melihat lebih seksama lagi, di bawah banyak sekali ditemukan lumut. Nah, ternyata cukup beraneka ragam di dalam halaman tengah sekolah kita. Belum lagi kalau kalian lihat pada kolam, di situ akan kalian temukan hewan-hewan yang hidup di air. Ada ikan, ada serangga air, kemudian di lapisan tanah kamu juga akan menemukan semut, cacing, kemudian juga di permukaan kamu akan menemukan kupu-kupu ataupun kumbang. Nah, ternyata cukup beraneka ragam. Itu hanya di lingkungan sekolah kita. Belum kalau itu di lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, keanekaragaman makhluk hidup itu meliputi variasi ukuran, variasi bentuk, variasi jumlah, dan variasi warna. Kalau kalian perhatikan, makhluk hidup yang ada di sekitar kita tentu semuanya akan sangat berbeda. Itu bisa dilihat dari ukurannya, dari bentuknya, dari jumlah, dari warna, mungkin dari sifat yang lain. Nah, adanya berbagai macam variasi itulah yang dinamakan keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup disebut juga sebagai keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Dari asal katanya, keanekaragaman itu beragam. Hayati adalah makhluk hidup. Sehingga keanekaragaman hayati diartikan sebagai variasi di antara makhluk hidup dari semua sumber di bumi yang meliputi variasi ukuran, bentuk, jumlah, dan warna. Itu adalah pengertian keanekaragaman hayati. Nah, kalian lihat gambar berikut ini, bermacam-macam makhluk hidup dan semuanya berbeda. Kenapa makhluk hidup di dunia ini beraneka ragam dan apa yang menyebabkan mereka beraneka ragam? Nah, coba faktor penyebab keanekaragaman hayati itu kira-kira apa ya? Ada dua hal, yaitu faktor keturunan atau gen dan faktor lingkungan. Faktor keturunan atau gen itu karena adanya gen yang diwariskan, yang mewariskan sifat pada keturunannya atau bersifat bawaan. Jadi gen akan diwariskan kepada keturunannya. Namun, sifat bawaan ini terkadang tidak muncul atau tidak tampak karena adanya faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu apa? Faktor lingkungan itu bisa dari iklim. Nah, faktor-faktor yang mendukung iklim adalah ada suhu, ada kelembaban, ada angin, curah hujan. Selain itu juga ada faktor penampakan permukaan bumi seperti ketinggian tempat, bentuk permukaan tanah, dan juga adanya pegunungan, adanya lautan yang mungkin akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna.
Faktor-faktor lingkungan inilah yang membuat semakin bervariasinya makhluk hidup. Nah, variasi keanekaragaman hayati ditentukan oleh faktor gen atau genetik dipengaruhi dengan faktor lingkungan. Inilah yang menimbulkan munculnya variasi pada berbagai macam makhluk hidup. Bisa saja genetiknya sama, tetapi karena lingkungan berbeda sehingga membuat makhluk hidup tersebut juga punya sifat yang berbeda. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa penyebab keanekaragaman hayati adalah faktor genetik dan lingkungan. Sudah jelas? Nah, selanjutnya interaksi antara faktor genetik dan lingkungan akan menghasilkan keanekaragaman hayati. Baik, tingkat keanekaragaman hayati itu dikelompok-kelompokkan. Antara lain ada 3. Yang pertama, tingkat gen, kemudian tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Apa saja itu keterangannya? Mari kita simak. Keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah perbedaan atau variasi dalam satu jenis atau satu spesies makhluk hidup. Jadi meskipun makhluk hidup itu satu jenis atau satu spesies, pasti ada variasinya. Bahkan pada individu yang kembar, kamu pasti akan bisa melihat adanya perbedaan. Nah, contoh di alam sekitar kita, kalian pasti sudah pernah melihat bunga mawar, ya kan? Berwarna-warni. Dan semuanya ini merupakan variasi yang terdapat pada bunga mawar. Bunga mawar ini berada dalam satu jenis atau satu spesies. Contoh yang lain, kalian bisa melihat pada variasi yang ada pada ikan koi yang sangat berwarna-warni dan sangat bagus. Nah, variasi yang terdapat pada ikan koi ini merupakan variasi keanekaragaman hayati tingkat gen. Kita lanjut, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Yang dimaksud adalah perbedaan atau variasi yang terdapat pada individu yang berbeda jenisnya atau spesiesnya. Meskipun individu itu masih dalam satu kelompok atau satu keluarga yang menempati suatu daerah atau suatu tempat. Nah, contoh, harimau, singa, cheetah, dan kucing. Kadang-kadang kalian bilang, harimau itu sejenis dengan singa atau sejenis dengan cheetah. Padahal tidak. Mereka berbeda jenisnya meskipun memiliki banyak kesamaan sifat. Contoh yang lain, pohon kelapa, pohon pinang, pohon aren kelihatannya mirip, ya kan? Tetapi mereka berbeda jenisnya meskipun masih ada dalam satu keluarga. Nah, variasi yang ada seperti ini merupakan keanekaragaman tingkat jenis. Bisa dipahami bedanya dengan tingkat gen? Kita lanjut ke yang lebih tinggi, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem itu merupakan perbedaan atau variasi di antara ekosistem akibat perbedaan faktor penyusunnya. Kalian tentu sudah tahu macam-macam ekosistem. Contohnya di sini ekosistem gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan tundra. Tentu saja faktor penyusunnya berbeda, baik itu iklimnya, permukaan tanahnya, kemudian juga organisme yang menempati juga pasti berbeda. Nah, perbedaan atau variasi seperti ini yang dinamakan sebagai keanekaragaman tingkat ekosistem. Sudah jelas? Baik, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah keanekaragaman hayati itu ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor genetik atau gen dan faktor lingkungan. Sedangkan keanekaragaman hayati dikelompokkan menjadi 3 berdasar tingkatnya, yaitu tingkat spesies atau jenis, tingkat gen, dan tingkat ekosistem. Kalian sudah paham?
ada satu hal lagi. Ternyata keanekaragaman hayati itu juga diperingati oleh seluruh dunia. Pada tanggal 22 Mei ditetapkan sebagai Hari Keanekaragaman Hayati di dunia. Nah, mari kita sama-sama menjaga keanekaragaman hayati di sekeliling kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam.